Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Rati Pusparyani dengan NPM A1F020044 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Judul praktikum di rumah saja kali ini adalah gerak melingkar. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum gerak melingkar yang pertama adalah memiliki keterampilan untuk melakukan percobaan gerak melingkar, kemudian mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar, dan menemukan hubungan antara besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan dalam praktikum gerak melingkar kali ini, yang pertama adalah tali nilon plastik yang berukuran kurang lebih 50 cm, kemudian tabung pena, lalu beban. Di sini saya menyiapkan 3 beban. Yang pertama berukuran 200 gram, kemudian 100 gram, dan juga 50 gram. Selanjutnya adalah penggaris yang berukuran 30 cm, penjepit kertas berukuran 15 mm, dan juga saya memakai handphone untuk stopwatch. Langkah pertama adalah kita masukkan benang nilon ke dalam tabung pena. Kemudian ujung benang bagian bawah kita ikat pada beban 50 gram sebagai beban tetap. Lalu pada ujung tali yang satunya lagi kita ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Setelah itu kita ukur jarak dari beban putar ke tabung pena sepanjang 30 cm. Kemudian pada bagian ujung bawah dijepit tali dengan tabung pena. Setelah itu lakukan 10 putaran bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh hasil 6,76 detik. Kita ulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh hasil 7,31 detik. Dan kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh 7,28 detik. Kemudian untuk tabel pengamatan yang kedua, beban 100 gram sebagai beban putar kita ganti dengan beban 200 gram. Diikat lagi pada bagian ujung tali. Kemudian jari-jari atau panjang tali dari beban putar ke tabung pena 30 cm. Kemudian jepit lagi bagian bawah tabung pena dengan tali. Lalu kita putar lagi sebanyak 10 putaran dan bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh hasil 7,98 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh hasil kedua 7,98
diperoleh hasil 7,71 detik. Kemudian untuk pengamatan yang ketiga, tetap dengan beban tetap 50 gram dan beban putar 200 gram, namun jari-jarinya kita perkecil menjadi 15 cm. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu menjepit ujung tali dengan paku. Baiklah, kita lakukan 10 kali putaran. Jangan lupa sambil biarkan stopwatchnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hasil pertama kita peroleh adalah 6,70 detik. Kemudian kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Baiklah, kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh hasil 7,28 detik. Kemudian yang terakhir, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh hasil 7,79 detik. Berikut ini hasil pengamatan yang saya lampirkan dalam bentuk tabel pengamatan. Pada tabel pengamatan 5.1, di mana massa beban tetap 50 gram dan massa beban putar 100 gram, serta jari-jari 30 cm, didapatkan periode, kecepatan sudut, dan juga kecepatan linier, dan didapatkan ralat mutlak untuk waktu 10 putaran adalah 0,199 dan ralat nisbi adalah 2,8% dengan ketelitian 97,2%. Dan ralat mutlak untuk periode adalah 0,017, ralat nisbi 2,4%, dan ketelitian 97,6%. Pada tabel pengamatan 5.2, di mana massa beban tetap adalah 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jari 30 cm, didapatkan ralat mutlak untuk waktu 10 putaran adalah 0,078. Ralat nisbi 9% dan ketelitian 91%. Kemudian ralat mutlak untuk periode adalah 0,008, ralat nisbi 12% dan ketelitian 88%. Kemudian tabel pengamatan 5.3, di mana massa beban tetap adalah 50 gram, massa beban putar 200 gram dan jari-jari 15 cm. Didapatkan ralat mutlak untuk waktu 10 putaran adalah 0,113, ralat nisbi 1,6% dan ketelitian 98,4%. Dan ralat mutlak untuk periode adalah 0,0012, ralat nisbi 0,17% dan ketelitian 99,83%. Juga terdapat kecepatan sudut dan kecepatan linier yang tertera pada tabel. Berikut ini merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan pada tabel pengamatan. Yang pertama ada rumus periode, T sama dengan T per N, kemudian kecepatan sudut, omega sama dengan 2pi per T, di mana pi adalah konstanta 3,14 dan T adalah periode. Kecepatan linier yang dilambangkan V sama dengan omega dikali R. Kemudian ralat mutlak delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X rata-rata yang dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Kemudian ada ralat nisbi, di mana delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Serta rumus ketelitian yaitu 100 dikurang ralat nisbi atau delta L. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Jadi dapat kita ketahui bahwa besaran yang mempengaruhi besarnya kecepatan sudut adalah periode.
Berikut ini akan saya lampirkan grafik dari tabel pengamatan, yakni dari tabel pengamatan 5.1, grafik pengamatan 5.2, dan grafik pengamatan 5.3. Dari grafik-grafik berikut dapat kita ketahui bahwa semakin besar kecepatan sudut, maka semakin kecil periode. Artinya di sini bahwa kecepatan sudut itu berbanding terbalik dengan periode. Maka dapat dirumuskan kecepatan sudut itu adalah omega sama dengan 2pi per T, di mana pi merupakan konstanta dan T adalah periode. Kecepatan linier merupakan hubungan antara panjang lintasan linier yang ditempuh benda per selang waktu tempuhnya. Berarti di sini diketahui bahwa yang mempengaruhi besar pada kecepatan linier adalah periode dan juga jari-jari. Pada grafik berikut, periode dan kecepatan linier dapat diketahui bahwa semakin besar kecepatan linier, maka semakin kecil periodenya dan begitu pun sebaliknya. Kemudian hubungan jari-jari dan kecepatan linier dapat dilihat dari grafik berikut, di mana tetap atau lurus horizontal sejajar sumbu X. Karena besaran yang mempengaruhi kecepatan linier adalah kecepatan sudut dan jari-jari, maka dapat dituliskan persamaannya menjadi V sama dengan omega dikali R, di mana omega adalah 2pi per T, yaitu kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari. Adapun contoh dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari seperti kincir pada kipas angin, jari-jari pada sepeda, roda mobil, kemudian kincir angin atau kincir air, jarum jam, serta komedi putar. Dari praktikum mengenai gerak melingkar ini, saya mendapatkan banyak informasi. Semoga informasi yang dapat saya bagikan ini juga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan saya juga mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pembahasan dan perhitungan. Sekian dari saya, terima kasih.